Itu yang saya pikir yang kegagalan Rangnick. Rangnick itu adalah ahli strategi, ahli building the team, tapi lead the timnya nggak bisa ternyata. Betul. Gue tidak pernah baca mantan pemain Ajax yang keluar yang menjelek-jelekan Ten Hag. Talking bad about him nggak ada. Nggak pernah. Dan karakternya fans MU itu memang setia, Coach. Kayak Arsenal ya. Arsenal ya, dulu lebih setia lagi, bertahun-tahun nggak juara. Baru sekarang lah agak tiong-tiong dikit. Tim Liga Inggris dengan value tertinggi itu sekarang adalah Manchester City. Itu adalah akibat dari prestasinya yang memang paling stabil. Betul. Dan Chelsea tanpa prestasi yang hebat, mana mungkin lah sekarang value-nya sampai 3 juta pound, 3 billion pound. Untuk gue, Chelsea tahun 2001-22 itu gagal. What do they have? Ya. Mereka menang apa? Nothing. Ya, jumpa lagi dalam Bukan Bincang Bola Biasa. Jasaye bersama saya Helmiaya dan Coach Justin. Hai Coach, malam Coach. Malam, ini dalam rangka Lebaran ya. Sayang gue nggak punya baju koko karena kalau nggak gue pakai dong. Oke, menyambut kepindahan Erik ten Hag ke Manchester United, saya hari ini pakai agak-agak warna Belanda nih, Coach. Bukan untuk lu nih, oranye. Kebetulan gue punya banyak jersey warna-warna oranye nih. Ya. Barangkali kita bisa cerita ya, karena walaupun kita udah nyebut Ten Hag, tapi siapa dia ini kan sesuatu pribadi yang menarik juga. Kenapa akhirnya MU dari berbagai alternatif gitu, akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Erik ten Hag. Ya. Ya Coach. Ten Hag ini kan dari sebagai pemain bukan pemain yang top. Biasa aja. Lumayan biasa. Jadi ya di papan tengah lah. Oke. Karirnya sebenarnya hidup dia itu dengan karir dia sebagai pemain pelatih itu semua berjalan smooth. Kalau kita tahu banyak pelatih yang entah itu mantan pemain hebat atau enggak, pecat. Kayak contoh paling Frank de Boer, Jaap Stam dan lain-lain itu coba ngelatih dipecat di mana-mana, Gullit, you name it lah, banyak sekali. Ricard ya. Ya, tapi kalau Ten Hag ini enggak. Jadi dia itu benar-benar step up-nya itu mulus, sesuai dengan SOP lah, kasarnya begitu. Dari kelas 1 naik kelas 2, 3, 4 terus ke kelas 6. Oke. Orang mungkin nggak tahu ya. Jadi asumsi ini Belanda ya. Di sini itu ada 4 kota. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Penduduknya itu setengah dari sisanya Belanda. Oke. Jadi penduduk yang padat dan kalau dari geografinya mungkin 1/6, 1/7 dari Belanda. Tapi mentalnya itu beda. Oh iya. Mentalnya itu lebih keras lah. Nah, sementara PSV itu di sini. 2 klub besar terakhir itu kan PSV dan Ajax. PSV Eindhoven, Nah, jadi untuk kalian yang tidak tahu, banyak sekali orang Belanda yang di luar Randstad. Randstad namanya. Ya, ini 4 kota itu namanya Randstad. Yang di luar Randstad, contoh Arjen Robben itu dari Groningen, Van Nistelrooy. Yang dari luar Randstad itu mereka larinya ke PSV. Termasuk Ten Hag. Karena pada saat dia menjadi pelatih pertama kali asisten itu di PSV. Nah, sementara orang yang dari Randstad larinya ke Ajax. Dari Utrecht, pemain mantan Utrecht, Sneijder contoh, Van Basten, itu Utrecht semua, larinya ke Ajax. Karena mentalnya beda. Kalau yang di luar itu lebih soft, lebih lebih Belanda banget lah. Kalau ini lebih barbar lah kasarnya begitu, lebih sangar lah. Maka dari itu lebih cocok. Nah, tapi si Ten Hag juga pernah main di Utrecht juga kan? Iya, di Utrecht. Cuman Utrecht ini kan bukan klub besar. Jadi beda. Nah, tapi kan masuk Randstad. Oh ya, masuk ke Randstad. Cuman pada saat dia bermain itu juga bukan dari youth. Pada saat dia sudah matang sebagai pemain. That's different.
Tapi kalau kita dari muda, biasanya yang non Randstad itu larinya ke PSV, yang Randstad larinya ke Ajax. Dan dia ini kan bermain di FC Twente ya, bolak-balik ya. 3 Twente kali. itu, ya untuk kita di Belanda, itu wong deso, kasarnya Tapi begitulah. pernah juara loh. Oh ya, oke. Pernah juara Eredivisie Iya, kan? klubnya memang cukup Zaman bagus. Steve McLaren Iya, ya, cuman McLaren dia. orang-orangnya itu agak Orang kampung. Iya, orang kampung. Country banget ya. Sama kayak kita kalau ketemu orang baru, dari ngomongnya kan kita tahu, oh ini orang Padang, oh ini orang Jawa. Ten Hag itu juga ketahuan. Ten Hag itu ketahuan. Ten Hag itu aksennya itu masih kental, Oke. masih kental dari daerah Twente situ. Ya dia dari Haaksbergen kan. Jadi aksen-aksen yang di luar Randstad ini itu ketahuan, dan untuk orang Randstad kita sebutnya petani. Tapi gue baca profilnya Ten Hag. Ya. Ternyata waktu kecil itu dia suka nari katanya. Ya, bisa jadi. Nari sama bola itu katanya dia sama getolnya. Ya. Dan kata ibunya ya, ini Ten Hag, dia itu kalau waktu main bola itu gila coach katanya. Dia pernah 1 hari main 3 kali tuh ngebela Ya. timnya. Sampai pulang dia muntah-muntah. Ini orang gila memang ya. Bisa jadi memang dia dari kecil cukup ambisius ya. Ya. Maka dari itu dia berhasil untuk menjadi apa namanya, pemain profesional. Oke. Karena bakatnya juga so-so. Jadi tapi kalau gue bilang dengan bakat terbatas, dia udah mencapai maksimal dalam karirnya. Oke. Dari Twente dengan Utrecht itu adalah klub di bawah Ajax Feyenoord PSV. Jauh. Ya. Ajax Feyenoord PSV di bawahnya itu klub seperti Twente, Twente, Utrecht, Groningen, Heerenveen. Jadi masih ada di bawah lagi kan. Ada Go Tapi Ahead ya, Eagles, ya. tapi kalau pemain yang tidak sanggup masuk Big Three, end up-nya di Utrecht Twente. Jadi dia udah benar-benar memaksimalkan kapasitasnya sendiri. Oke coach, kita bahas karir kepelatihan dia. Ya. Dia itu pernah melatih Utrecht juga ya. Pernah Ya. melatih Twente, FC Twente Ya. maksud saya. Ya, dia pertama ke Asisten pelatih. PSV, terus dia ke Go Ahead, Go Ahead Twente, Eagles, ya. baru ke Munchen kan. Munchen bukan asistennya Pep, tapi Walaupun dia satu generasi. satu Barengan lah. era, Satu era, ya. satu era, tapi dia sebagai Bayern Munchen 2. Jadi youth-nya yang U23 lah. Oke. Yang U23, tapi dia mengakui dia belajar banyak dari Pep sama Cruyff. Jadi dan kalau lihat dari gaya bermainnya itu memang agak beda tapi nggak jauh beda. Ya. Dan dia pemuja Cruyff luar biasa ya. Oh iya. Dengan 4-3-3-nya itu. Ya. Dan habis itu dia ke Utrecht kan. Di Utrecht dia tuh sukses. Sukses banget di Utrecht. Melatih kan, Utrecht, ya. Iya. Klub pas-pasan lah. Kasarnya begitu. Setiap tahun juga jual 10 pemain, datengin 10 pemain baru yang harganya di bawah 1 juta semua. Pokoknya klub pas-pasan. Tapi dia bisa membuat Utrecht bersaing lama di papan atas. Nah, setahun di Utrecht, habis itu Dia ambil setengah Ajax. tahun dia ambil Ajax. Diambil Ajax setengah tahun itu baru dia membuktikan, baru dia dapat tantangan dengan pemain yang jauh berkualitas dan dia menunjukkan lah, walaupun tiap tahun Ajax ganti jual beli pemain juga, tapi dia tetap bisa meramu ini tim dengan pemain yang tidak dikenal sama sekali. Siapa yang kenal David Neres dulu? Siapa yang kenal Anthony dulu? Siapa yang kenal Alvaro Martinez atau you name it lah. Tadic diambil dari Southampton, Haller diambil dari West Ham, dibuat bermain luar biasa dalam sebuah tim. Itu salah satu kekuatan Ten Hag. Nah, habis itu ya sekarang end up-nya di MU. Ini tantangan baru, dia juga nggak muda-muda amat, 52 tahun. Artinya kalau dia seandainya cukup berhasil di MU, kan kontrak 3 tahun. Kalau Plus dia 1 tahun ya. Ya, let's say 4 tahun, dia mau pindah ke klub lain, itu pasti banyak yang cari dia. Nah, ini akan menjadi apa ya? Tantangan dalam karirnya. Selama ini lo selalu nyaman di Belanda. Karena semua sama dan pemainnya Belanda, budayanya sama semua. Nah, sekarang keluar negeri. Keluar negeri ke salah satu klub terbesar di dunia pula. Ya. Ya kan? It's not easy. It's not easy. Tapi sekarang tergantung karakter dan mentalnya. Kalau gue bilang, dia bisa. Bisa. Dia Dan bisa. dari coach lihatnya dari sisi mana dia bisa? Dari karakternya.
Dia itu bukan orang dari Randstad, bukan orang seperti Jaap Stam, seperti Frank de Boer yang very vocal. Dia ngomong, tapi kalau dia ngomong itu mungkin agak smooth ya, tapi ngena semua. Jadi dia tidak kasar, tapi dia tahu apa yang dia ingin sampaikan. Cuman nggak pernah very diplomatic. Gue udah ribuan kali nonton interviewnya dia kan, interview dengan media Belanda kan. Media Belanda kadang sangar-sangar juga, diprovokasi dia jawabnya masih sopan, tapi dia tahu apa yang dia inginkan. Dan pelatih ini punya karakter. Termasuk keras juga, Coach? Termasuk keras. Keras? Ya. Leadership-nya? Ya. Itu yang saya pikir yang kegagalan Rangnick. Rangnick itu adalah ahli strategi, ahli building the team, tapi lead the timnya nggak bisa ternyata. Betul. Buktinya gegenpressing nggak bisa diterapkan di MU. Rangnick gagal untuk menguasai ruang ganti. Dan Ten Hag, gue tidak pernah baca mantan pemain Ajax yang keluar yang menjelek-jelekan Ten Hag. Talking bad about him nggak ada. Nggak pernah. Padahal dia 3,5 tahun loh. Di Ajax kan cukup banyak. Dia cukup melihat pemain keluar masuk kan. Tapi gue tidak ada satu baca mantan pemain kan contoh kayak Zlatan lah. Zlatan keluar dari Ajax dihajar semua itu, ya kan? Itu Zlatan. Cuman nggak pernah gue baca di interview media lokal, media luar, media manapun orang bicara jelek tentang Ten Hag. Gitu. Apakah Ten Hag akan berhasil di MU? Menurut Cenayang Koci. Gue bilang iya, dan itu nggak butuh waktu lama. Karena timnya dirombak. Asal memang MU manajemennya memang memberikan kesempatan dia untuk merekrut pemain yang dia mau. Jadi ego-ego tinggi itu digeserkan semua. Terus one leader kemungkinan besar Ronaldo. Terus dia harusnya bisa memanage pemain-pemain baru yang bersaing dengan pemain-pemainnya lama. Kalau seandainya pemainnya yang gue pertanyakan sebenarnya satu, itu Bruno Fernandes. Bisa nggak diadaptasi? Karena sebagai orang Portugal, dia itu diberikan kebebasan yang luar biasa di lapangan. Nah, kalau dalam sistemnya Ten Hag, dia harus tahu posisinya, harus tahu kapan dia passing, dia crossing dan lain-lain. Itu kalau Bruno bisa beradaptasi, karena gue lihat Bruno itu nggak happy sekarang. Oh ya, saya pikir Bruno itu begitu hadirnya Ronaldo, dia jadi overshadow gitu ya. Mungkin. Iya, walaupun dia respect banget dengan Ronaldo. Ya, of course. Dia seniornya di timnas Portugal kan. Dan mungkin idolanya dia juga ya. Ya, nah that's why mungkin tahun ini Bruno jelek, tahun depan dia bisa bangkit lagi. Karena this guy has skillnya luar biasa. Luar biasa. Kan sebelum Ronaldo masuk, dia banyak sekali menghasilkan gol-gol dari penalti yang mostly diberikan ke dia lah. Ya, betul sekali. Ya, sekarang dia harus berbagi. Musim lalu, 1,5 musim, dia di MU itu dia superstar. Ya. Dia tinggal ngelihat bolanya lempar ke dia. Nah, sekarang dibuat Ten Hag nggak bisa kayak gitu lagi. Dia harus bermain dalam sistem. Tapi sistem ini memberi dia kebebasan untuk mengeluarkan kemampuannya, skillnya. Tapi tetap dalam koridor. Jadi waktu jualan nanti yang menentukan apakah Ten Hag akan berhasil mengembalikan MU ke level atas. Sekarang gue terima lah. Sekarang MU itu levelnya se-Everton, se-Soton, kurang ajar. Karena banyak yang dibuang, banyak yang mendatangkan baru. That's why gue bilang dia harus perombakan total ya. Ya, dia akan berhasil. Oke, Coach, terima kasih. Kita ganti topik sekarang. Kita akan melihat kita punya data tentang apa fans terbanyak ya di negara-negara ASEAN. Kita lihat MU di mana, City di mana, ya, Chelsea di mana. Ini dia. Ya, kita lihat ini cukup menarik, Coach. Jadi ternyata memang dari 10 negara ASEAN, ya dari 10 atau 10 negara ASEAN, memang MU itu memang paling banyak digemarin ya. Di Indonesia, Myanmar, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Jadi di 5 negara ini, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Singapura, dan Vietnam, memang ya itu adalah fanbase-nya atau jumlah fansnya adalah memang paling banyak. Yang terbanyak lah. Yang terbanyak. Dan kemudian
Tim kedua yang paling banyak penggemarnya di Asia Tenggara adalah Liverpool. Liverpool itu nomor 1 di Thailand dan di Brunei Darussalam. That's why 12 Juli katanya pre-season MU akan bertemu dengan Liverpool di Bangkok. Kayaknya gue mau nonton nih coach. Chelsea ada di mana? Chelsea itu ada di Kamboja, nomor 1 ya. Dan ada di Laos. Gue nggak tahu kenapa nih. Ya, kenapa juga Kamboja dan Laos? Ya itu. Yang notabene bukan negara sepak bola. Iya. Iya kan? Betul. Kalau Indonesia sepak bolanya amburadul, ya, tapi fansnya gila. Rakyatnya itu gila sepak bola. Jadi Indonesia, Malaysia, Thailand. Iya, itu karakter budaya sepak bola itu masih kental. Ya. Tapi tidak di Laos dan Kamboja. Makanya gue agak bingung. Ada apa nih? Ada hubungannya dengan Abramovich kah? Mungkin. Iya, mungkin ideologinya atau apa ya. Dan Filipina itu Arsenal. Coach, lo lebih cocok jadi orang Arsenal dong, coach. Gue juga bingung. You tahu fans Arsenal itu terbanyak di mana? Di mana? Di Afrika. Afrika itu banyak. Oh iya, karena dulu juga memang Arsenal banyak menampung pemain-pemain Afrika dong. Iya, gue juga bingung kenapa. Tapi fans Arsenal di Afrika itu banyak banget. Gue rasa lebih banyak daripada fans MU. Iya, mungkin serius, jadi. Banyak kenapa? banget. Gue ingat pada satu masa, pada zaman Arsene Wenger pegang Arsenal. Gue pernah jadi MC nih coach di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Gue bilang no, Arsenal is not tim Inggris tuh. Itu adalah tim Prancis yang bermain di Inggris. Yeah. Dan kita tahu, kalau kita tahu pemain-pemain Prancis itu rata-rata adalah berasal dari Afrika. Ya, yang non kulit putih lah. Non kulit putih, Vieira, Karembu, segala macam ya. Dulu ada masanya timnas Spanyol, timnas Prancis itu hitam semua. Hitam semua, atau non putih semua. Non putih semua. Dan yang lucu tuh, waktu lagu kebangsaan Prancis ada yang nggak bisa. Masih kan di Piala Dunia ya. Iya. Coach, ini City kemana ya coach? Ya, City kan klub kemarin sore. Sebenarnya Chelsea itu sebenarnya juga klub kemarin sore. Iya. Karena sebelum era Abramovich ya nggak begitu dikenal. Oke. Tapi gue nggak heran MU begitu besar ya. Sebenarnya gue nggak heran nggak hanya di Indonesia. Gue itu pernah diminta sama agen dari luar ya. Oke. Dia ingin mendatangkan AC Milan kok nggak salah. AC Milan dia tanya gue, Justin bisa nggak AC Milan main di beberapa negara? Gue telepon kontak-kontak gue kan, yang di Thailand, di Malaysia. Itu mereka di Thailand sama Malaysia mereka bilang, orang sini nggak suka sepak bola Italia, sukanya MU. Mereka bilang ya MU Liverpool lah. Intinya sepak bola Inggris. Jadi sepak bola Italia itu susah dijual. Tapi di Indonesia cukup banyak kan. Dulu nomor 1 iya, coach. Karena dulu waktu zaman RCTI itu Liga Italia itu nomor 1 loh. Betul. Liga Inggrisnya mah jauh iya, gitu. Dan sekarang pun ya masih kalah sama Inggris, tapi masih lumayan banyak yang fans yang dulu-dulu lah. Minimal yang tua-tua lah ya. Zaman-zaman dulu lah. Ya, dan inilah kenapa Liga Inggris menghasilkan banyak duit. Salah satu mainnya di prime hour buat kita. Buat Asia. Ya, dan fansnya itu mereka ini klub yang Anda sebut tadi itu semua punya cabang perwakilan di Asia loh. Ya. Chelsea itu perwakilan di Singapura, Liverpool di Hong Kong. MU gue nggak tahu di mana MU. Tapi mereka semua punya. Jadi mereka benar-benar peduli dengan aktivitas fansnya. Maka dari itu MU walaupun berapa tahun terakhir performanya menurun, tapi fansnya nggak berkurang. Dan karakternya fans MU itu memang setia, coach. Kayak Arsenal ya? Arsenal ya. Dulu lebih setia lagi, bertahun-tahun nggak juara. Baru sekarang lah agak tiong-tiong dikit. setelah menderita cukup lah. Jadi teman-teman di rumah, jadi itulah gambarannya. Jadi memang begitu. Jadi kalau ada aja netizennya. Kok ini MU TV ya, lo harus paham memang karena secara sejarah ke-fanbase-an ya, jumlah fans memang bagaimanapun kita akan, dan isunya juga memang lagi banyak lah kebetulan ya. Tahun ini Ronaldo masuk, Maguire-nya menjadi pelawak, kemudian dan sebagai Ten Hag, Rangnick masuk dan kemudian Ten Hag masuk. Jadi ceritanya memang banyak. Kalau Manchester City memang datar-datar aja tuh. Kan tidak terlalu banyak drama. Coachnya memang sudah established gitu, Pep Guardiola. Dan performanya bagus.
kalahnya jarang gitu ya. Man City kemarin kan kita ngobrol ya sama si Adi kalau nggak salah, dan gue lupa dia sebut ternyata lebih banyak daripada yang ada di benak gue. Fan City mungkin mereka nggak begitu kelihatan ya. Fansnya goib bro. Tahu-tahu ada gelas jatuh itu fansnya City. Tapi selama City perform, fansnya ini akan bertambah terus. Ya pasti. Dan sekarang tiba-tiba City menjadi value-nya ya, jadi udah tinggi sekali. Jangan-jangan ada di atas Manchester United. Melebihi MU. Iya, melebihi MU. MU. Tim Liga Inggris dengan value tertinggi itu sekarang adalah Manchester City. Itu adalah akibat dari prestasinya yang memang paling stabil. Betul. Dan Chelsea tanpa prestasi yang hebat, mana mungkin lah sekarang value-nya sampai 3 juta pound, 3 billion pound. Waktu dibeli kan cuma 150. Waktu dibeli oleh Abramovich. Tapi karena prestasi, karena pompa duit terus, prestasi datang, trofi datang, dan ini kan juga sekarang dilakukan oleh City, kumpulin trofi karena udah jauh tertinggal banyak sama MU Liverpool. Coach, gue yang bingung itu fansnya Newcastle itu di Indonesia banyak ternyata ya. Iya. Itu juga, ya gue kenal 1-2 orang, beberapa orang lah, fans Toon Army ya, fansnya. Gue juga bingung, mereka bisa ngefans sama Newcastle itu atas dasar apa, gue nggak tahu. Karena ya kalau dari si performa jelas enggak, karena zaman-zamannya Newcastle lumayan bagus itu kan zamannya terakhir Shearer. Alan Shearer. Ya, Alan Shearer. Sebelumnya kalau nggak salah Kevin Keegan, itu tahun 70-80 kan. Terus tahun 90-an Alan Shearer, habis itu kan nggak kedengaran sama sekali, bahkan naik turun lah. Sempat degradasi juga kan kalau nggak salah, nggak ya? Belum. Mungkin ya. Nah, I don't know. Intinya adalah mereka nggak perform sama sekali. Sampai sekarang datanglah itu duit minyak, oil money itu datang. Ya kita nggak tahu tahun ini mereka beli siapa aja. Tapi definitely kalau musim yang akan datang tidak beli banyak Newcastle, musim depannya pasti beli banyak. Ya, money is not the issue. Money is not an issue at all. Untuk di ownernya. Ya. Itu kan pakai duit negara semua. Ya. Di atas kertas enggak, tapi ujung-ujungnya duit negara juga, duit BUMN. Coach, kita ganti topik Coach, tentang ya hari ini kita lebih banyak tentang hal-hal yang mungkin akan bisa menjadi pengetahuan bagi penonton kita ya. Ini permainan sepak bola modern itu totally udah berbeda banget ya dari mungkin dekade-dekade sebelumnya Coach ya. Apa yang paling mencolok dari perkembangan mungkin tim pola permainan tim sekarang Coach? Kalau dulu itu ini contoh ya, kita flashback sedikit ya. Dulu kan Italia itu terkenal dengan Catenaccio-nya. Grendel. Ya, dan Grendel mereka memenangkan banyak trofi besar. Piala Dunia. Beberapa kali. Dan tim klubnya juga melawan waktu itu ya. Ya. Terus Belanda tahun 70-an dengan total football-nya yang sampai sekarang masih dipakai, sementara Catenaccio sudah mati. Di Italia pun udah nyaris nggak ada yang bertahan seperti itu. Karena sepak bola itu kalau gue lihat ya, itu ya mungkin sekitar 5 tahunan itu selalu ada perubahan. Jadi pelatih yang dibilang dia udah tua atau sebenarnya bukan masalah tuanya, masalahnya dia bisa mengikuti nggak? Bisa beradaptasi dengan sepak bola yang terbaru nggak? Nah ini yang menurut gue ya, pelatih kayak Van Gaal sama Mourinho itu ketinggalan. Mourinho pun sudah ketinggalan. Mourinho itu definitely ketinggalan. Sekarang yang mengagung-agungkan main bertahan itu cuma Mourinho sama Simeone. Dan dua-dua nggak perform. Ya kan, dua-dua itu nggak perform kalau gue bilang. Nah, karena di Italia pun godfather-nya sepak bola bertahan itu pun menyerang semua sekarang. Cuman menyerangnya itu kadang terlalu amburadul, not organized, sehingga sepak bola Italia kualitasnya nggak terlalu bagus lah. Tapi kalau kita bicara sepak bola modern, patokan gue ya itu 3. Tuchel dengan 3-4-3-nya, Pep dengan positioning kotak-kotak di lapangan, Tiki Taka, Klopp dengan long ball-nya. Nah, sepak bola modern adalah asalnya kalau menurut gue itu dari total football. Dalam arti sekarang semua pemain bertahan, menyerang,
dan pemain tengah itu harus multifungsi. Nggak bisa pemain bertahan aja, nggak bisa menyerang aja. Maka dari itu lahirlah yang kita pernah bahas adalah kiper modern, di mana kiper sekarang dimanfaatkan sebagai pemain membangun serangan. Nah, yang seru kalau Pep ini gue lihat itu very rigid. Ibarat satu lapangan itu dibagi 8 kotak, 11 kotak, di situ pemain akan memanfaatkan ruang seperti itu. Jadi kalau ada yang meninggalkan ruang, itu ada yang nutup ruang. Tergantung lawannya berada di mana. Kalau di sayap, satu tidak boleh lebih dari 2 orang. Nah, sirkulasi bola cepat untuk merusak organisasi organisasi defense lawan. Nah, Pep itu kan bukan tim kayak apa ya? Kayak MU tahun lalu dibawa oleh yang gocek-gocek 1 lawan 1 dilewatin. Kan enggak, lebih ke passing, lewatin pemain juga lewat passing. Beda lagi dengan Klopp. Kalau tujuan Pep adalah merusak defense organisasi dengan sirkulasi bola cepat, Klopp pun juga demikian. Tapi Klopp pilih jalan yang lebih cepat, yaitu dari udara. Jadi dulu long ball. Jadi awal-awal Klopp masuk, tahun kedua kalau nggak salah, dia itu lebih sering melakukan long ball, bukan passing lewat bola, tapi long ball kiri ke kanan. Nah, sehingga jangan kaget kalau pemain-pemain Liverpool, crossingnya itu akurasinya tinggi. Dari Van Dijk pun demikian, karena feeling gue itu emang udah dilatih terus. Bahwa kalau kita dipres oleh lawan, ada ruang 40 meter, 30-40, kita manfaatkan dengan long ball. Dengan Salamani kan luar biasa. Ball feelingnya kan kuat sekali. Speednya juga punya. Nah, jadi walaupun sekarang City pun juga sudah perlahan mengikuti banyak long ball-nya juga. Tapi salah satu yang membuat sirkulasi bola cepat tidak lewat bawah itu Klopp. Jadi lewat atas. Nah, Tuchel masuk kan. Tuchel beda lagi. Tuchel ini bermain 3-4-3 dengan 2 attacking midfield di belakang striker. Tapi bergantian posisi. Oke? Wingernya praktis cuma 1. Ini untuk orang yang crossing. Untuk membantu. Jadi tujuan mereka adalah bola ke sayap itu untuk menarik lawan, membuka lawan. Serangan lebih sering dari tengah. Kalau Chelsea lebih sering dari tengah lewat passing cepat, wall pass, combination, baru finishing. Dan cukup berhasil karena tahun lalu mereka juara Champions League. Banyak orang nggak menyangka, termasuk gue. Ternyata ini cukup efektif dengan 3-4-3. Hanya yang jadi masalah dengan Tuchel adalah plan B-nya itu jarang diterapkan. Dia itu terlalu fokus kepada 3-4-3-nya. Karatan pun dia terlalu fokus. Karena gue bilang, untuk gue, Chelsea tahun 2001-22 itu gagal. What do they have? Mereka menang apa? Nothing. Mereka menang nothing. Di Liga aja, fix di rank 3. Champions League out. FA mungkin. Kemungkinan besar hanya 1 trofi FA. Jangan bilang Chelsea juara antar klub dunia. 14 tahun terakhir semua tim Eropa itu menang lawan tim Latin. Jadi itu bukan parameter. Nah, harusnya dengan sistem dan kualitas pemain yang dimiliki oleh Chelsea, harusnya mereka bisa bersaing dengan at least walaupun nggak juara, at least sampai hari terakhir kayak Liverpool City lah. Selisih 1 poin. Sekarang kan selisihnya terlalu jauh. Ya karena Tuchel terlalu kepala batu dengan 3-4-3-nya. Tapi kita melihat 3 sistem yang berbeda. Musim depan masuk 1 orang yang namanya Erik ten Hag. Yang beda lagi sistemnya. Kalau Erik ten Hag lebih kayak apa ya, futsal lah kali ya. Kalau orang paham futsal, itu kombinasi antar 3-4 pemain. Harus dapat. Ada ruang dribbling nggak ada masalah. Skill individu nggak ada masalah, lebih diberi kebebasan daripada Pep. Jadi masih ada goceknya, masih ada, tapi selalu ada orang yang bisa dipassing. Dan terutama pada saat mereka masuk ke kotak penalti, itu passingnya banyak banget. Jadi ini lain lagi nih? Ini lain lagi. Nah sekarang kembali lagi yang mana berhasil, tergantung kualitas pemain yang dia miliki. Sama pelatih itu nggak boleh kepala batu juga. Jadi kalau nggak berhasil, ganti.
ganti sistem. Jangan ngeyel gitu, jangan Iya, ngotot ya. Jangan ngotot, jangan Harus ada improvisasi. Iya, jangan kepala batu kayak Van Gaal atau Mourinho. Klopp ini kan nggak muda juga. Pep kan tambah lama tambah tua, tapi mereka tetap bisa beradaptasi. Tahun lalu atau 2 tahun lalu pada saat Madrid ketemu Man City, seri di kandang City, menang di Madrid. Itu Pep merubah gaya bermainnya. Lebih memanfaatkan, tidak terlalu ofensif, memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Madrid. Jadi gue lihat Pep sama Klopp ini masih bisa, kecuali kalau timnya cupu lah kasarnya begitu, baru dia bisa sedikit merubah. Nah ini perkembangan ini yang akan seru di Liga Inggris musim depan, dan ini juga diikutin oleh banyak tim di negara lain, walaupun sistemnya berbeda lagi ya, kayak Frankfurt lah yang baru mengalahkan Barca. Itu lini tengah diabaikan. Langsung long ball dan intensitas tinggi. Dari bawah langsung ke depan. Transisi itu benar-benar cepat sekali. Nah, udah di belakang mereka parkir bis. Nggak ada masalah juga kalau menang terus. Tapi kan mereka nggak juara di Bundesliga. Walaupun rank 4 kalau nggak salah. Dan Dortmund Munchen pun berubah. Munchen di bawah Hansi Flick menang 6 trofi kalau nggak salah, semua dibabat. Itu lebih kayak robot kalau gue bilang. Jarak antar pemain itu benar-benar jelas sekali. Passing-passingnya semua jelas, memanfaatkan jelas, ambil keputusan semua as a team. Maju ke depan rame-rame, mundur ke belakang rame-rame. Kalau di bawah Nagelsmann beda lagi. Kadang main 3 back, kadang 4 back, kadang dia masih mencari, kalau gue bilang Nagelsmann cari pemain yang sesuai dengan kapasitas pemainnya. Oh, dia ngejas ya? Iya. Real Madrid dengan ketersediaan pemain. Betul. Real Madrid beda lagi. Ngandelin playmaker Modric, didukung oleh 2 DM, si Kroos sama Casemiro, sama skill individunya Benzema terutama, sama Vini. Ya, nggak masalah juga karena Madrid rank 1 dan sekarang masuk ke semifinal di Champions League kan. Jadi itu pun juga bisa berhasil. Sama kayak Ole lah. Ole tahun lalu rank 2. Banyak skill individu juga kan. Tapi pada saat menurun, dia nggak tahu apa yang harus dia rubah. Maka dari itu Ole dipecat. Dan Madrid pada saat turun, oh ya mungkin mereka sekali 2 kali kalah. Ketinggalan 2-0 lawan siapa itu? Di bounce back 3-2. Mungkin sekali kayak lawan Barca. Rubah konsepnya total, hancur. Lawan Chelsea 2 kali lawan Chelsea kan udah ketinggalan. Kalah tapi lolos. Gitu. Coach, kalau lo berani nyebut tiga pelatih yang terbaik menurut Coach Yasin siapa aja? 3 deh, kalau 1 kan terlalu sulit mungkin. Kalau gue pada saat ini gue bilang gue 2 aja. Pep sama Klopp. Pep sama Klopp. Ya. Dan terbukti dari prestasinya ya. Dan untuk gue sepak bola, menang kalah itu penting buat klubnya, tapi tidak untuk penonton netral. Gue benci nonton klub gue kalau parkir bis tapi menang. Gue pengen attractive football. Gue pengen lihat itu, dan kedua pelatih ini memberikan kepada penonton attractive football and win the game dengan mental yang luar biasa. Tapi tetap attractive, mereka menghibur. Karena penonton kan bayar ya. Ada yang datang ke stadion. Dan yang nonton itu kan, yang nonton Liverpool kan bukan hanya fans Liverpool. Yang nonton City kan bukan hanya fans City. Penonton netral kan banyak. Kalau permainan luar biasa kan kita suka menonton. Jauh lebih banyak penonton netral. Maka dari itu value-nya Liverpool sama City juga meningkat di bawah kedua pelatih ini. Jadi pelatih itu penting banget. Walaupun gajinya pelatih biasanya rata-rata masih di bawah pemain. Gitu. Tidak untuk Diego Simeone, biar lo tambah kesel. Iya, betul. Apa tim Tarkam ya? Tim Tarkam. ATM Coach, menyambut final Piala FA ya, yang akan berlangsung 14 Mei. Kita akan nobar lagi. Ya silakan, ada saya, ada Coach, ada beberapa pandit yang nanti akan membuat kita lebih ramai. Siapkan kacang, siapkan kopi, kita nonton bareng-bareng dan dan Coach Justin akan lebih banyak berkicau. Ya, ntar gue kasih minum apa gitu ya. Nggak ngaruh, gue nggak minum alkohol. Jadi nggak ngaruh.
Ini minuman gue. Oke, dan Piala FA ya, Piala FA itu mungkin kita sejarah coach. Ini adalah kompetisi tertua yang ada di dunia ya. Sudah 150 tahun ya, bermula tahun 1871 start ya. 1871 1872. Itu yang di Inggris ya. Gue itu kan agak sedikit meremehkan ya. Kan gue selalu bilang Piala Ciki ya. Piala itu. Bukan, it's not true. Ini hanya gue aja yang mengejek atau bercanda. Padahal kalau kita tahu sejarahnya, Piala FA itu penting sekali di Inggris. Gue ingat satu match. Match itu kalau nggak salah tahun 80-an, di mana MU masuk final. Oke. Gue masih ingat itu match karena disiarin hari Sabtu sore di Belanda. Di Belanda itu sore jam 5, kalau nggak salah 45. Di Inggris jam 6.07 kalau nggak salah ya. Kira-kira itu. Jadi gue nonton match itu. Kenapa gue ingat satu match itu? Karena di situ I don't know Anda sebagai fans MU masih ingat atau tidak? Karena di situ ada pemain Belanda yang pertama kali menang Champions League. Main di MU, di FA, main di MU, namanya Arnold Muren. Nggak tahu? Nggak tahu. Nah, Arnold Muren ini dia juga bagian dari skuad waktu menang Piala Eropa 88, tapi waktu tahun 88 usianya udah 30 plus. Jadi dia salah satu pemain Belanda pertama yang menang FA Cup dengan MU. Jadi gue tahu FA ini. Nggak tahu gue kalau ada pemain itu di MU. Karena kalau pemain Belanda kan cukup banyak di MU ya. Ada Daley Blind, ada Edwin van der Sar, Nielsen Roy. Itu generasi sebelumnya. Jaap Stam. Generasi sebelumnya, jauh. Tahun 80-an, awal 80 kok. Gue masih kecil, masih bocah. Yang jelas ini kompetisi tertua untuk Ini yang bikin gue inget FA itu luar biasa. Trofi uangnya sebenarnya untuk Inggris kecil, ya kan? Trofi ini. Tapi image-nya itu, dan ini kan juga dibanggakan oleh Arsene Wenger. Karena Arsenal sampai detiknya adalah pemegang FA Cup terbanyak. 14 kali. Karena image-nya itu besar di sana. Dan Wenger itu memenangkan 8 Piala FA. Dan nomor 2, sorry coach, MU dengan 12 trofi. Walaupun sekarang ke laut terus. Jadi untuk kalian penonton, FA itu sebenarnya bukan Piala Ciki yang gue selalu sebut. Dan ada statement dari Guardiola yang mengatakan bahwa kadang-kadang menurut dia Piala FA itu lebih penting dari IPL, walaupun gue raguin juga tuh. Gue ragukan juga. Cuman dia itu lebih banyak dapat League Cup kan, Piala Liga kan. FA nggak begitu banyak dia. Makanya kayaknya dan kemarin kalah juga lawan Liverpool. Makanya gue bilang tim-tim besar itu lebih sering, dan serunya Piala FA ini sering kali ketemu tim kecil ya, tim besar ketemu itu sampai extra time. Extra time. Jadi benar-benar image-nya untuk diperjuangkan untuk pemain yang di Inggris, bukan kita penonton layar kaca, itu besar sekali. Oke coach. Yang jelas penonton jangan lupa yang 14 Mei kita akan nobar ya untuk final Piala FA atau FA Cup antara Liverpool melawan Chelsea. Menjagokan siapa? Kita taruhan ya coach. Taruhan kita. Kita taruhan. Saya ulang taruhan ya. Saya memegang Chelsea dan coach memegang Liverpool. Kalau Liverpool menang, siaran berikutnya saya diminta untuk menggunakan jersey Manchester City. Tapi kalau coach kalah, gue minta memakai jersey MU biar dia dibully habis. Oh ya, masih ada 3 giveaway dari kami. Ya hampir lupa saya, silakan Anda kirimkan selfie dengan latar belakang sedang menonton siaran ini, kirimkan ke IG Just Haye ya official, dan kemudian 3 foto terbaik, hashtagnya ya, hashtag Just Haye official, dan yang terbaik akan mendapatkan giveaway ya 3 kali 100.000 di OVO. Ya lumayan lah untuk belanja-belanja, untuk beli ciki. Ya. Thank you coach. Betul. Thank you. Ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa nobar 14 Mei. Siapkan semuanya ya. Kita akan lihat dan kita akan menanti terus karena UCL tetap berlangsung.
Liga akan menjelang ujung. Kalau Piala Liga Inggris itu lucu ya, bukan hanya perebutan 4 besar, tetapi perebutan untuk keluar dari degradasi pun di Inggris itu adalah seru sekali. Dan tentu saja kami akan terus mengabarkan apa dari liga-liga lain ya, walaupun kadang-kadang samar-samar juga. Kita dapat data aja susah ya Coach ya. Liga Italia begitu-begitu aja, dan Liga Spanyol lumayan. Liga Jerman isinya cuma 2 tim, yaitu Bayern dan Dortmund. Liga Belanda Ajax lagi. Liga Belanda cuma 1, FC Utrecht. That's it. Utrecht. Thanks for watching. Mengada-ada. Bye-bye. Bye.